Halo, assalamualaikum, kembali ke podcast kisah hancurnya hati anak cucuku itu telah sampai padaku. Ada seorang waliullah yang setiap malam bermimpi Rasulullah SAW, dan pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang yang dia kenal sebagai anak cucunya Rasulullah SAW. Dia melihat orang itu dalam keadaan mabuk. Anak cucu Rasul sama seperti umumnya manusia, ia bergaul seperti yang lain, dan kemungkinan dalam kisah ini yang dimaksud jauh dari agama dan bergaul dengan bebas, atau memang mungkin ia sangat tidak mengerti bahwa dirinya adalah cucu Rasul. Akhirnya si wali tersebut menegurnya dan sambil mencaci maki, "Kamu ini gak tahu diri jadi cucu Rasul, malah mabuk-mabukan, bukan menyontohkan yang benar." Dijawab oleh orang tersebut, "Emang apa urusan bapak dengan saya?" Belum selesai orang tersebut bicara, si wali dengan kesal menamparnya dan sambil berkata, "Dasar enggak tahu diuntung, pergi kamu biar sadar diri, kamu itu cucu Rasul, gak seharusnya begitu." Akhirnya pergilah orang tersebut dengan menahan kesal pada wali yang memaki dan menamparnya. Akhirnya pergilah orang tersebut dengan menahan kesal pada si wali yang memaki dan menamparnya. Singkatnya, di malam hari si wali tidak lagi bermimpi Rasulullah. Hari berganti hari dan terus sampai seminggu lamanya, yang pada akhirnya si wali tersebut memohon kepada Allah agar ia bisa mimpi lagi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam harinya, dengan izin Allah, si wali dapat bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, dan di dalam mimpi itu wali berlari dan berusaha ingin mencium tangan Rasulullah, tetapi Rasul tidak mengizinkannya. Pada akhirnya si wali pun bertanya pada Rasul, hal apa yang membuat ia tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah menjawab, "Ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku ini enggan untuk berjumpa denganmu, dan ini adalah karunia kasih sayang Allah kepadamu agar kita bisa dipertemukan. Aku enggan bertemu denganmu karena kamu telah menyakiti hati anak cucuku. Kamu memakinya, bahkan kamu berani menamparnya. Bila ada salah anak keturunanku, apa tidak ada jalan yang terbaik untuk membawanya menjadi baik? Sesungguhnya hancurnya hati anak cucuku itu telah sampai padaku." Mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, si wali terbangun dari tidurnya dan menangis sejadi-jadinya, menyesali apa yang diperbuatnya, dan keesokan harinya ia mencari orang yang masih termasuk anak cucu Rasul yang kemarin dimaki dan ditamparnya untuk meminta maaf padanya. Akhirnya mereka bertemu dan berjumpa. Lalu si wali meminta maaf pada si cucu Rasul itu atas perbuatannya. Terkaget-kagetlah cucu Rasul tersebut dan terdiam. Tidak lama menangis sejadi-jadinya seraya berkata, "Kirimkan salam pada datukku, aku sudah memaafkan kamu, dan aku mau merubah diriku mengikuti perjalanan sebagaimana yang digariskan oleh datukku Rasulullah." Di kesempatan malam berikutnya, si wali kembali bermimpi Rasulullah, yang pada kesempatan tersebut Rasul tersenyum padanya dan memanggil dirinya dengan rasa senang yang tidak terhingga. Si wali itu berlari dan mendekati Rasul, lalu mencium tangannya yang mulia sepenuh hatinya. Lalu Rasulullah SAW berkata pada si wali tersebut, "Ketahuilah olehmu, andai cucuku itu tidak memaafkan dirimu, sampai kapanpun aku tidak mau bertemu denganmu. Bersyukurlah pada Allah yang telah menyelamatkan kamu dari hal tersebut." Sumber cerita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf.